Saudara, saya akan membacakan terlebih dahulu dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagian yang kedua dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5 hingga ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama juga dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau mereka yang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengar dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, di dalam realita kehidupan di dunia ini, saya yakin setiap orang pada umumnya orang itu menginginkan untuk hidup dalam keadaan yang damai, tenang, dan tentram. Namun sayangnya realita perjalanan sejarah dunia mengatakan hal yang sebaliknya. Selalu ada konflik, selalu ada peperangan bukan di banyak tempat di dunia ini. Demikian juga ketika orang, saudara-saudara, aktif di gereja. Seringkali alasannya adalah karena ingin menemukan kedamaian dan ketenangan di gereja. Itu yang membuat mereka masuk dan terlibat dalam pelayanan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Barangkali kita sudah sama-sama tahu, saudara-saudara, bahwa di gereja juga ada perkelahian, bahwa di gereja juga ada konflik, bahkan di gereja tertentu sampai terjadi konflik yang bersifat fisik, sehingga pihak yang berwajib harus datang dan menengahinya. Orang pengen damai malah berujung dengan urusan konflik yang begitu rupa. Begitu pula di dalam hidup rumah tangga kan, saudara-saudara. Ketika si A menikah dengan si B, saya selalu bertanya mengapa ingin menikah. Ya, salah satu yang dirindukan adalah damai dan ketenangan di dalam hidup mereka. Tetapi setelah menikah kita tahu tidak selalu keinginan itu mewujud dalam kenyataan. Bahkan konflik atau luka yang paling dalam justru kita dapatkan dalam keluarga, dari orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Jadi mengapa saudara-saudara orang yang menginginkan damai di dalam hidup bermasyarakat, bernegara, bergereja, berumah tangga harus berhadapan dengan sisi yang lain, bahwa ternyata kedamaian itu bukan sesuatu hal yang bisa mereka dapatkan, bukan hal yang mudah untuk didapatkan.
Barangkali kita harus berpikir ulang, saudara-saudara. Jangan-jangan pengejaran kita akan perdamaian itu, kondisi yang damai itu terlalu terpusat kepada diri kita sendiri. Seolah-olah kita jadi ingin mendapatkan damai itu berapapun harganya, dan orang lain hanyalah sekedar alat atau sarana demi kedamaian kita. Kalau kita berpikir tentang kedamaian yang bersifat egosentris, berpusat pada diri seperti ini, saudara-saudara, maka kemungkinan besar orang lain akan menjadi alat pemenuh, pemuas damai kita, dan mereka akan terluka dan tidak hidup dalam damai. Itu sebabnya ketika kita berpikir tentang bagaimana kita bisa hidup di dalam damai, bagaimana kita bisa membawa damai kepada orang lain itu, hal yang harus ada di dalam pikiran kita adalah kita hidup di dalam komunitas masyarakat, kita hidup di dalam komunitas orang percaya, dan kesadaran bahwa kita hidup di dalam komunitas ini harus membuat pikiran dan hati kita memikirkan bagaimana caranya membawa damai bagi orang lain, bagaimana caranya mengupayakan damai di dalam hidup berkomunitas, juga agar kita bukan hanya merasakannya, namun kita juga bisa membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memberi kita dua petunjuk tentang bagaimana mengupayakan damai, bagaimana membawa damai itu di dalam kehidupan berkomunitas kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita membawa damai dengan membuang segala perkataan dan perbuatan yang tidak layak. Kita dapat membaca, saudara-saudara, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8, bunyinya demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya. Jadi saudara-saudara, orang yang membawa damai kepada orang lain itu pertama-tama dan terutama harus mencermati perkataan dan perbuatannya. Ada segala sesuatu yang buruk yang harus ditanggalkan, sesuatu yang buruk yang harus dilepaskan. Dan bagian Alkitab yang kita baca tadi mengingatkan sesuatu yang buruk itu bagian dari natur manusia lama kita. Kita diharapkan mengenakan sesuatu yang baru, dan untuk itu kita perlu membuang yang lama, kan saudara-saudara. Apa yang harus dibuang dari perkataan dan perilaku kita, saudara-saudara, disebutkan dengan jelas. Kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Ya, hidup ini selalu dirusak kalau enggak oleh perkataan, saudara-saudara, juga oleh perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas, bukan? Coba Anda pikirkan lagi konflik Anda yang terakhir, apakah disebabkan oleh hal-hal ini? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Hal-hal yang keluar dalam kehidupan kita, saudara-saudara, hal-hal yang keluar dari kehidupan kita dan merusak kedamaian yang ada di dalam komunitas. Siapa orang yang tahan ketika harus berhadapan dengan orang yang gemar berbohong atau berdusta? Siapa yang tahan ketika harus berurusan dengan orang yang suka mengatakan kata-kata kotor, memanipulasi segala sesuatu? Perkataan dan perbuatan ini tidak menghasilkan damai. Perkataan dan perbuatan yang keluar dari keberdosaan kita tidak akan membawa damai bagi komunitas di sekitar kita. Karena itu buanglah.
Bukan hanya karena perkataan dan perilaku itu, saudara-saudara, tidak akan membawa damai, tetapi perkataan dan perilaku itu tidak pantas bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu bagian dari manusia lama yang harus ditanggalkan. Saudara-saudara, di dalam hidup sehari-hari ini kita sudah diajar tentang kepantasan, bukan? Bayangkan kalau sebelum pandemi, Anda diundang oleh teman baik Anda ke acara pernikahan anaknya. Maka Anda akan berpikir, baju apa yang pantas ya? Apakah saya perlu memakai jas, atau saya perlu memakai batik, lengan panjang atau lengan pendek? Tetapi saya yakin Anda tidak akan datang dengan baju yang seadanya. Baju yang seadanya menunjukkan Anda tidak menghormati tuan rumah, bukan? Apalagi Anda juga tidak akan datang dengan baju yang compang-camping, rusak, kotor, dan mohon maaf aroma tubuh Anda mungkin tidak menyenangkan. Anda akan membuang segala sesuatu yang tidak pantas itu, bukan? Dan muncul dengan penampilan terbaik Anda, karena Anda akan diundang hadir ke acara pernikahan sahabat baik Anda. Mari kita tingkatkan levelnya. Bagaimana kalau Anda diundang acara bertemu dengan Presiden Jokowi misalnya? Seorang rekan yang punya pengalaman ini bahkan dia buru-buru karena undangannya agak mendadak, dia buru-buru beli batik lengan panjang yang bisa didapatkannya. Karena untuk ketemu presiden, pada waktu itu dia diberitahu bahwa dress code yang diharapkan adalah batik lengan panjang. Maka walaupun susah, walaupun payah, teman-teman itu menyesuaikan untuk mendapatkan batik lengan panjang itu ketika banyak pusat perbelanjaan sudah mulai tutup. Jika di dalam relasi kita sehari-hari dengan seseorang yang kita hormati, kita tidak akan mengenakan, kita akan menyingkirkan pakaian yang tidak pantas, yang tidak layak, perilaku yang tidak sopan, dan yang lainnya. Apalagi ketika kita sadar kita hidup di hadapan Kristus yang sudah tersalib. Kristus yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Kristus yang melihat dan memandang segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang yang tertebus. Tidakkah kita akan menjaga tutur kata dan perilaku kita? Tidakkah kita akan membuang segala perkataan dan perbuatan yang tidak pantas? Oh ya, mungkin Anda akan berkata, orang itu layak Pak dikata-katai. Orang itu Pak layak dipukuli. Sikap seperti ini bukan hanya tidak membawa damai, saudara-saudara, malah menimbulkan pertengkaran. Sikap seperti ini juga membuat kita abai terhadap kenyataan bahwa betul kita berelasi antar manusia, tetapi pandangan Kristus yang tersalib itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Dan yang menilai perilaku kita bukan teman sekomunitas saja, bahkan bukan lawan kita saja. Yang akan memberi penilaian terhadap perilaku kita adalah Dia yang tersalibkan itu. Jika Dia menebus dosa dan kesalahan kita, maka hal yang pantas dan wajar bukan untuk membuang segala perkataan yang buruk, membuang segala perilaku yang buruk. Ingat, yang menilai kita bukan teman kita, bukan lawan kita, tetapi Kristus yang tersalib bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita kemudian bisa membawa damai di tengah masyarakat dan komunitas kita. Kita sudah tahu apa yang harus kita buang, perkataan dan perilaku yang buruk. Tetapi kita juga diminta untuk melakukan hal yang kedua ini, saudara-saudara. Kita membawa damai dengan mewujud nyatakan kehadiran Kristus. Ya, perilaku yang lama, perilaku yang buruk, kata-kata yang tidak pantas disingkirkan. Lalu yang kita kenakan, lalu yang kita bawa adalah kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 berkata,
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Jadi setelah Kristus menebus dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran, kita diminta membuang yang lama dan membiarkan Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Kristus menjadi nyata lewat perkataan kita, Kristus menjadi nyata lewat perbuatan kita, sehingga kehadiran kita sama seperti kehadiran Kristus akan membawa damai dimanapun kita berada. Kita tidak lagi berpikir tentang ego saya, perasaan saya, luka saya, kemarahan saya, tetapi kita berpikir bagaimana kehadiran Kristus itu bisa dinyatakan di dalam diri kita yang bahkan terlukai, tersakiti oleh perilaku orang-orang di sekitar. Di dalam konteks jemaat yang dilayaninya, penulis surat ini, saudara-saudara, ingin memberi penegasan. Konflik yang terjadi di antaramu, ketidakdamaian yang ada, perpecahan yang ada, karena mereka semua hidup menurut keinginannya, mewujud nyatakan keberdosaannya. Maka jika engkau ingin membawa damai di dalam komunitas dimanapun engkau berada, singkirkan yang lalu. Kenakan perkataan, kenakan perilaku Kristus, kenakan manusia baru itu di dalam segala urusan kehidupanmu. Sehingga perkataan Kristus yang keluar, teladan perbuatan Kristus yang mewujud nyata. Hanya dengan cara itu, saudara-saudara, dengan mewujud nyatakan Kristus melalui perkataan dan perbuatan, maka kita akan membawa damai Kristus itu. Suatu kali seorang datang kepada saya dan ia ingin mencarikan ia ingin mencarikan sekolah bagi anaknya. Dan kami pun terlibat percakapan yang cukup mendalam. Karena sekolah yang diharapkan itu berlokasi tidak jauh dari tempat kota kelahiran saya. Setelah selesai percakapan, saya bertanya sesuatu yang lebih detail. Sebenarnya ini yang mau disekolahkan siapa sih, Bu? Dia terdiam, saudara-saudara. Dari tadi saya hanya dengar cerita bahwa dia punya anak perempuan dan mau disekolahkan. Tetapi kini saya tanya lebih spesifik. Siapa sih anak perempuan ini? Anak ibu sendiri, keponakan ibu sendiri, atau siapa? Dia terdiam, saudara-saudara, untuk pertanyaan yang sederhana itu, dan saya merasa ada sesuatu. Lalu dia berkata, ini anak suami saya. Oh, anak ibu juga kan? Jawab saya dengan cepat. Dia menggeleng. Oh, maksudnya anak yang dibawa oleh suami dari pernikahan selanjutnya dan kemudian menikah dengan ibu dan itu anak menjadi anak ibu kan? Dia kembali menggeleng. Lalu tanya saya. Lalu dia berkata, ya ini anak suami saya, Pak, dengan perempuan yang lain. Oh, saudara-saudara, kalau itu adegan sinetron Indonesia pasti sudah di zoom in dan saya menjawab dengan berkata, apa? Tetapi hidup ini bisa lebih sinetronis dari sinetron, saudara-saudara. Dengan tetesan dan cucuran air mata, si ibu akhirnya mengakui bahwa suaminya tidak setia. Dan akibat ketidaksetiaan itu ada anak yang lahir dan kini besar. Dan mama kandung dari si anak tidak mengurus anak itu. Dan anak itu dibawa kepada si ibu. Bayangkan perasaan Anda ketika Anda ada di pihak si ibu. Terluka? Tersakiti? Pasti demikian.
Tapi yang menarik bagi saya, saudara-saudara, adalah si ibu ini masih mau ngurusin anak itu, bahkan mencarikan sekolah yang terbaik. Saya tanya, hati ibu terbuat dari apa sih? Kok bisa sampai segitunya? Ya terdiam lalu berkata, ya kalau bicara soal perasaan, diri saya sebagai manusia nggak sanggup, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya marah, kecewa, terluka. Dan pengen saya usir anak itu. Tetapi saya kan milik Tuhan Yesus. Tetapi saya kan murid Tuhan Yesus. Saya diajar untuk mengampuni, bahkan ketika terluka. Tuhan Yesus juga memberi contoh, dia mengampuni ketika terluka. Saya diajar untuk memberkati bagi orang yang mengutuk dan menjadi lawan saya. Dan saya tahu Kristus yang menyuruh, ada Kristus yang memampukan. Dia memutuskan untuk menyingkirkan sakit dan luka hatinya, memutuskan untuk mengenakan perkataan dan perbuatan Kristus. Mudah? Tidak. Mungkin bisa dilakukan karena pertolongan Roh Kudus. Dan Anda tahu, saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah ketika saya ketemu dengan anak itu berkata, Pak Pendeta, saya layak dibuang, saya layak diusir. Tetapi Mami, begitu dia menyebut wanita itu, bukan ibu kandungnya, tapi wanita yang menyekolahkan itu, menerima saya dengan tangan terbuka. Saya pengen jadi orang seperti Mami. Membawa damai untuk hidup saya, Pak. Dan saya tanya, kamu tahu kenapa Mami melakukannya? Tahu. Karena ia murid Yesus. Dan saya seperti Mami juga pengen jadi murid Yesus. Saudara, tidak ada damai yang berhasil kita bawa jika kita masih mengajukan, mengemukakan segala luka, sakit hati, kemarahan, dendam. Tidak ada damai yang berhasil kita bawa ketika kata ini masih penuh dengan hasutan, makian, dan hal-hal sejenis. Tidak ada damai yang kita berhasil bawa ketika hidup kita ini, saudara-saudara, masih penuh dengan kekerasan terhadap orang lain. Damai baru bisa kita bawa ketika kita membuang segala kata dan perilaku yang kotor, yang tidak pantas dengan status manusia baru kita. Damai baru berhasil kita bawa ketika kita memutuskan untuk mengenakan Kristus, membiarkan kata-kata Kristus menjadi kata-kata kita, membiarkan hati Kristus menjadi hati kita, membiarkan tangan Kristus menjadi tangan kita. Dan di saat itulah kita sungguh menjadi orang-orang yang membawa damai sebagaimana Kristus memperdamaikan kita dengan Bapa. Berbahagialah saudara-saudara orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semoga Anda adalah salah satu orang yang berbahagia itu. Mari kita berdoa. Kami semua menginginkan damai ya Tuhan, tetapi banyak dari kami tidak mau memperjuangkannya. Karena musuh yang kami hadapi bukan orang yang menyebalkan, musuh yang kami hadapi adalah keberdosaan diri kami. Ajar kami untuk menanggalkan segala sesuatu yang lama, yang tidak berkenan, yang tidak layak, dan membiarkan Kristus dan perkataannya dan kehidupannya hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga bahkan ketika kami terluka pun, seperti Kristus, kami tetap menawarkan pengampunan dan damai sejahtera. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.